Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yeay. Ketemu lagi dengan Kak Keke dan juga Kak Tasa di ibadah anak Rayon 1G. Kak Tasa, kita hari ini ngapain sih? Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau dengerin firman Tuhan juga, Kak. Haleluya. Siap semua adik-adik? Kalau siap, tepuk tangan di atas kepalanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita mau nyanyi, kita mau yel-yel dulu. Ya. Kak Tasa, kita mau yel-yel dulu ya. Oke. Gini nih adik-adik, harus perhatiin Kak Kiki sama Kak Tasa ya. 1, 2, 3. Super power of Holy Spirit. Udah tahu belum adik-adik? Sekali lagi Kak Tasa ya. Oke. 1, 2, 3. Super power of Holy Spirit. Ayo Yeay. coba adik-adik di rumah yuk sambil bangkit berdiri yuk. Yuk kita tadi belum suruh bangkit berdiri Iya. loh Kak Tasa. Yuk. Ayo semua bangkit berdiri adik-adik. Semua kakak-kakak, mama papa mungkin yang bareng-bareng sama adik-adik. Yuk kita yel sama-sama yuk. 1, 2, 3. Super power of Holy Spirit. Haleluya. Adik-adik kita nyanyi sama-sama yuk. Siapa yang tahu buah-buah roh angkat tangannya. Saya sama-sama ya. Tepuk tangan di atas kepala.
cinta, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi yuk katakan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup sepimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi yuk kita sebutin yuk nama buah-buah Roh Kudus yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali katakan. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepalanya. Yeay. Yeay! Sebab roh Allah yang di dalam diri kita jauh lebih besar dibandingkan roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala. Katakan jangan tukar hati Yesus. Jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Mampukan kutuk melakukan semua yang menyenangkan hatimu. Ajarku untuk setia sampai kau datang, dan ku terima mahkota mulia. Ayo bilang kanan kirinya, bilang. Jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Bilang kanan kirinya. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia ini. Mampukan kutuk melakukan semua yang menyenangkan hatimu. Ajar kutuk setia sampai kau datang, dan ku terima mahkota mulia. Mampukan kutuk melakukan semua yang menyenangkan hatimu. Ajarku sukses setia sampai
sampai kau datang. Dan ku terima mahkota mulia. Tepuk tangan di atas kepala. Ingat ya adik-adik, jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Sekali lagi yuk, nyanyi sama-sama. Jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia ini. Mampukanku untuk melakukan segala yang menyenangkan hatimu. Ajarku untuk setia sampai kau datang. Dan ku terima mahkota mulia. Mampukanku untuk melakukan semua yang menyenangkan hatimu. Ajarku untuk setia sampai kau datang. Dan ku terima mahkota mulia. Jangan tukar hati Yesus. Jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia ini. Dengan dunia ini. Dengan dunia ini. Semua sorak sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Amin. Haleluya. Yuk adik-adik, boleh kita sembah Tuhan sama-sama. Pejamkan matanya, kita mau sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, yuk kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, biar kami mau fokus buat dengerin firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biar firman yang nanti kami dengarkan itu bisa kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau baik Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan dari ulang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
mau sembah Tuhan. Mari semua buka hatimu adik-adik. Kita mau terus sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Ikarabaya rabaya 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 syarabaya rabaya rabo. Ikarabaya syararara rabaya 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 rabo. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, Yes Tuhan. kuduslah Tuhan, Namamu kudus. Allah Yesus. semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Mari sembah Tuhan adik-adik, kita sembah Tuhan. Ikarabaya raba syarabaya karabaya rabaya rabaya rakarabaya syarabaya rabo. Ikarabaya rabaya raba syarararabo. Oh, haleluya. Ikarabaya syarabaya raba karabaya rabaya rabaya rabo syarabaya rabaya rakarabaya rabaya rabaya rabo. Sebab Engkau kudus Tuhan. Ikarabaya syarabaya rabaya 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 rabo. Mari katakan kudus, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik, mama, papa, kakak-kakak yang ada di rumah, yang sedang ibadah anak Rayon 1G pada pagi siang ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua dengan benih kebenaran firman-Mu. Sehingga benih itu Tuhan tertabur di tanah yang subur. Menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan telinga kami menjadi telinga seorang murid. Sehingga kami mau siap dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman. Shalom semuanya. Perkenalkan, namaku Foxy. Aku adalah si rubah yang ramah. Hari ini
aku ketemu sama teman-teman untuk pertama kalinya. Salam kenal. Tapi aku nggak mau sendirian. Aku agak-agak malu kalau sendirian. Aku mau telepon temanku. Namanya Bernard. Udah lama banget aku nggak ketemu sama dia karena pandemi. Aku mau video call sama dia. Sebentar ya. Mana ya nomornya ya? Oh, ini dia. Oke, kita tunggu. Hai, halo Bernard. Shalom Bernard. Halo Foxy, wah udah lama banget nih kita nggak ketemu. Iya, udah lama banget nih. Kamu apa kabar? Wah aku baik nih, aku tinggal di sini nih sekarang di Antartika. Kenapa? Kenapa kamu sekarang jauh sekali? Iya, karena tempat tinggalku yang sebenarnya di sini Foxy. Aku nggak bisa tinggal lama-lama di tempat kamu. Kenapa? Kan aku butuh udara yang dingin. Kalau di tempat kamu tuh lihat tuh ada matahari, semua tanamannya hijau, di sana panas. Oh iya ya, kamu kan beruang kutub ya. Jadi kamu nggak kuat panas ya. Iya. Berat, kamu udah nonton film yang bagus banget belum? Superhero yang keren banget. Yang mana tuh superhero-nya? Teman-teman, Bernard ketinggalan berita nih. Masa dia nggak tahu ya film yang lagi happening? Itu film Doctor Strange. Kamu udah nonton belum, Bernard? Oh iya, aku pernah dengar film itu dari Iya. teman-teman aku. Keren kan? Itu film tentang superhero. Dia itu bisa menghentikan waktu. Dia bisa ke dimensi mana aja. Kayak multiverse gitu. Keren kan? Tapi ya, aku tuh tahu loh superhero yang lebih keren dari Doctor Strange itu. Masa sih? Siapa? Iron Man? Bukan, Superman? bukan juga. Oh ya tahu. Captain America ya pasti kamu. Bukan, semuanya salah. Siapa yang lebih hebat dari Doctor Strange? Lebih hebat dari Iron Man? Lebih hebat dari Captain America? Siapa, Bernard? Nih, aku kasih tahu ya. Namanya itu Holy Spirit atau disebut juga Roh Kudus. Kenapa bisa hebat? Holy Spirit ini atau Roh Kudus ini dia bisa hebat ya karena dengan adanya Holy Spirit nih kita bisa melakukan banyak mujizat loh. Apa buktinya kalau Holy Spirit atau Roh Kudus itu punya superpower juga kayak superhero? Kamu pernah baca gak di Alkitab nih cerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus? Murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Kayak teman kita Petrus Sihomi gitu maksudnya. Bukan, Petrus yang di Alkitab. Oh, Petrus murid Tuhan Yesus. Iya, betul. Kenapa dengan Petrus? Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Kan tadi pertanyaan aku, kenapa Roh Kudus bisa punya superpower juga? Nah, aku ceritain ya. Jadi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga nih, Tuhan Yesus bilang nih, kalau Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yuk kita buka ayatnya dulu nih, biar kamu bisa tahu nih kalau Tuhan Yesus sendiri loh yang memberikan Roh Kudus itu. Oke, kita buka ya. Ayatnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tunggu sebentar, Bernard tunggu. Aku buka Alkitab dulu. Oh iya, oke, silakan Foxy. Oke, tadi di mana ayatnya? Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke. Oke, udah ketemu. Udah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu
akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Wah, Nah, ini jadi beneran. iya, betul dong. Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau Roh Kudus akan turun ke atas kita. Nah, kita balik lagi nih ke Petrus yang tadi. Nah, terus apa ya hubungannya sama Petrus? Nah, Petrus itu kan salah satu murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberikan janji, Petrus dan murid-murid yang lainnya nih berdoa di kamar loteng. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Terus apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, Petrus nih dipakai secara luar biasa. Dia berkhotbah, dan setelah dia berkhotbah, banyak orang yang bertobat. Karena bukan Petrus lagi, tapi Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, iya. Aku ingat, Bernard. Kakak sekolah minggu tuh pernah cerita soal tentang kejadian peristiwa peristiwa di loteng Yerusalem. Itu peristiwa Pentakosta kan? Ketika Roh Kudus turun ke atas para murid ya? Iya, betul sekali Foxy. Iya benar-benar. Ketika Petrus kepenuhan Roh Kudus, dia bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih dahsyat ya daripada Petrus sebelumnya ya. Iya, selain berkhotbah, dia juga melakukan banyak mujizat. Petrus menyembuhkan orang sakit, terus juga ada membangkitkan orang yang mati, yaitu yang terkenal juga nih namanya Ibu Dorcas. Iya, aku ingat cerita itu Bernard. Wah, kamu keren banget. Kamu bisa hafal dan bisa tahu tentang ayat-ayat itu. Kamu baca Alkitab terus ya? Iya dong, aku baca Alkitab setiap hari, Foxy. Kalau kamu gimana? Aku jadi malu, Bernard. Aku jarang baca Alkitab. Nah, kalau gitu, mulai sekarang nih, yuk kita baca Alkitab setiap hari sama-sama. Soalnya nih, dengan baca Alkitab, kita jadi tahu kan cerita-cerita perkara-perkara yang hebat yang ada di Alkitab. Iya, aku juga mau kayak kamu. Jadi aku tahu kebenaran. Ternyata masih ada yang lebih hebat dari cuma sekedar superhero yang kita suka tonton ya. Aku baru sadar loh Bernard, kalau film itu kan cuma sekedar film ya. Tapi kalau cerita yang ada di Alkitab itu kan beneran terjadi. Dan janji Tuhan tentang Roh Kudus itu juga beneran kan ya Bernard ya? Iya, betul Foxy. Bahkan Roh Kudus itu ada loh sampai sekarang. Wah, iya, Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam setiap kita kan ya? Iya, betul. Jadi nggak cuma murid Tuhan Yesus aja yang ada di Alkitab, tapi kita semua juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bernard, kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kita bisa juga seperti Petrus ya, melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Bisa dong, walaupun kita masih kecil nih, tapi tetap aja kita nggak kalah nih, kita tetap bisa melakukan perkara-perkara yang seperti dilakukan Tuhan Yesus loh. Wow, Bernard, Roh Kudus bisa juga buat anak kecil kayak kita. Betul, selama ada Roh Kudus bisa memampukan kita nih melakukan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Wow, keren banget loh. Aku mau banget loh kepenuhan Roh Kudus. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Teman-teman juga pada mau kan dipenuhi Roh Kudus? Kan keren banget. Kamu bayangin Bernard, kalau kamu kepenuhan Roh Kudus, kalau kamu dikasih kuasa sama Tuhan, sama seperti yang Petrus terima, kamu mau ngapain Bernard? Kamu mau terbang-terbang kayak Iron Man gitu enggak? Kayak gitu enggak sih? Kalau aku sih nggak mau kayak gitu. Nih, yang mau aku lakuin itu yang sederhana dulu deh. Karena kan kita masih kecil ya, kalau kita terbang-terbang mah ntar kejauhan ya, ntar jadi kemana-mana gitu kan. Jadi aku mau berdoa dulu ya. Kan aku tiap hari juga berdoa nih. Nah, tapi nggak cuma itu aja, berdoa untuk orang-orang sakit nih. Misalkan ada keluarga aku yang sakit, aku mau doain supaya mereka sembuh. Karena tadi
kan kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, jadi Roh Kudus juga bisa memampukan kita berdoa, bisa berdoa seperti orang dewasa ya, mendoakan orang sakit ya. Iya, betul sekali, Foxy. Aku tuh pikirannya suka, imajinasinya suka jauh banget gitu. Aku pikir ya, Bernard, kalau kita terima Roh Kudus, kita bisa terbang-terbang kayak Superman, kayak Iron Man gitu. Ternyata nggak gitu ya. Itu mah cuma bohongan di film doang ya. Iya, tapi justru kita bisa jadi berkat buat orang lain kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Oh, kita bisa berdoa buat orang sakit. Terus berdoa Ya. buat apa lagi? Orang sakit, terus juga orang-orang yang punya masalah supaya diberi jalan keluar, atau mungkin buat teman-teman kita nih yang kesulitan untuk beli makanan, atau ada teman-teman kita yang belum bisa sekolah. Nah, kita bisa doain mereka loh. Wah, keren ya. Walaupun kita masih kecil, kita punya roh yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Berarti ya Bernard ya? Iya, betul nih Foxy. Bahkan ada ayatnya juga loh di Alkitab. Mau dong, mau dong. Aku mau tahu dong ayatnya di mana Bernard. Oke, kita buka lagi ya Alkitab kita nih. Bentar, aku cek dulu nih supaya nggak salah ayatnya ya. Iya. Aku Mana tungguin. ya? Oke, udah ketemu nih. Di mana? Oke, kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 1 4. Yohanes 4 ayat 4. Itu perjanjian baru kan ya? Iya, betul. Di perjanjian baru, Foxy. Oke. Udah ketemu. Aku udah ketemu. Aku yang baca boleh ya Bernard? Boleh, Foxy. Silakan. Oke, aku baca. 1 Yohanes 4 ayat 4. Teman-teman juga harus buka Alkitab ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Wow, berat. Ternyata roh yang ada di kita tuh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Iya, betul kan yang tadi aku bilang ya. Roh Kudus itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kan Roh Kudusnya ada dalam kita. Jadi Keren pasti dahsyat banget dong. Betul. Ternyata aku baru tahu juga nih, aku dapat sesuatu juga nih pas ngobrol sama kamu. Aku ingat pas kisah Tuhan Yesus yang tadi kamu cerita ketika lagi terangkat ke surga tuh, terus kan Tuhan Yesus sebelumnya bilang bahwa dia akan tidak meninggalkan kita sendirian. Dia akan kasih kita roh yang akan menemani kita. Ternyata Tuhan Yesus kirim Roh Kudus. Kalau Tuhan yang kirim, Tuhan yang kasih teman, dia nggak mungkin kasih teman yang sembarangan teman ya Bernard ya. Pasti yang the best dan punya kekuatan super duper powerful banget ya Bernard. Betul, kan Tuhan Yesus sendiri tuh udah hebat banget ya, udah dahsyat. Nah, pasti kalau dia kasih Roh Kudus, nggak kalah dahsyat juga. Karena itu, kita tahu nih sekarang kita punya teman yang namanya Roh Kudus, yang dahsyat banget, yang punya super power. Aku mau. Aku percaya kalau aku punya bisa kepenuhan Roh Kudus tinggal di dalam hidup aku mau berdoa buat Indonesia. Biar Indonesia keren. bisa pulih dari pandemi, karena aku bosan sama pandemi ini. Aku juga mau berdoa buat teman-teman aku yang tidak bersekolah. Teman-teman aku yang suka nakal juga bisa aku doain kan Bernard ya, biar bisa jadi baik. Iya betul Foxy, aku juga berdoa kok di sini untuk teman-temanku supaya teman-temanku juga yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa ikut mengenal Tuhan Yesus. Teman-temanku yang masih nakal juga bisa berubah jadi teman-teman yang baik. Keren banget. Dara, terima kasih banget ya. Aku udah diajak ngobrol yang benar-benar bikin aku dapat pencerahan. Wow, aku jadi anak yang bukan biasa-biasa aja sekarang. Karena aku tahu aku ternyata itu bisa punya Roh Kudus yang lebih hebat daripada para superhero yang ada di film-film itu. Tunggu sebentar. Iya, Mama. Sebentar.
Mama aku udah manggil Bernard. Aku kayaknya mau disuruh sama mama, dimintain tolong sama mama deh. Tapi sebelumnya aku boleh nggak didoain sama kamu? Teman-teman juga pasti rindu ya didoain sama Bernard ya. Biar kita bisa kepenuhan Roh Kudus, biar Roh Kudus bisa ada di dalam kita walaupun kita masih kecil, tapi kita juga mau loh bisa berbuat sesuatu buat Indonesia. Oke, Foxy. Nah, yuk sekarang kita berdoa dulu nih sebelum Foxy dipanggil mamanya lagi. Yuk kita bersatu dalam doa. Semua teman-teman sikap doa juga ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Kami tahu bahwa ada super power Tuhan yang sangat hebat di dunia ini, yaitu Holy Spirit atau Roh Kudus itu. Tuhan, kami mau Tuhan biar Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Tuhan penuhi Foxy dan semua teman-teman di rumah dengan Roh Kudus. Biar mereka sejak kecil dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Engkau pakai mereka luar biasa Tuhan. Di sekolah mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banget Bernard sudah mau doain aku. Teman-teman juga pasti senang ya. Ternyata hari ini kita terima satu kebenaran, yaitu tentang Roh Kudus yang punya powerful banget, yang punya power yang super duper keren banget. Thank you ya Bernard. Thank Aku udah you dipanggil juga mama Foxy. lagi nih. Jadi kayaknya kita harus udahan nih video call-nya. Lain kali kita video call lagi ya Bernard. Oke Foxy, thank you juga nih udah ngobrol-ngobrol temenin Berna. Thank you juga ya teman-teman semua yang di rumah nih yang udah ikutan dengerin Bernard dan Foxy ngobrol. Iya, thank you sekali ya Bernard. Sampai ketemu lagi. By the way, selamat hari Minggu Bernard. Selamat Tuhan hari Minggu Yesus Foxy berkati. dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye Bernard. Sampai ketemu. Shalom adik-adik, kreativitas kita kali ini kita akan membuat lampu senter dari bahan bekas untuk menemukan kata-kata. Adik-adik boleh mencobanya ya. God bless you. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kertas karton, plastik, kertas polos atau bergaris, penggaris, bolpen atau pensil, gunting, dan krayon atau pensil warna. Yuk, sekarang kita ikuti cara membuatnya.